Shalom saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah mau datang untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan melalui acara Bible Study yang disiapkan ini. Dan saya yakin percaya bahwa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Mari sebelum itu saudara-saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Engkau Allah yang kami sembah ya Tuhan, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Betapa kami mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami hanya minta tuntunan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau menyertai setiap langkah hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh dibenarkan, supaya kami boleh ya Tuhan menerima segala yang terbaik yang daripada-Mu. Hari ini kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu, kami mau merenungkannya dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan bawa tentang bangsa Babel. Kalau kita lihat dari kitab Yeremia, di Yeremia yang ke-50 dan 51 ini sebenarnya berkaitan saudara-saudara. Karena membicarakan tentang bangsa Babel. Di mana di pasal yang ke-50 kita akan melihat bagaimana nubuatan tentang kejatuhan Babel. Dan kemudian nanti di pasal yang ke-51 kita akan melihat melalui Babel ini ada terjadi pemulihan bagi umat Israel. Nah, mari kita baca di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel. Mengenai negeri orang-orang Kasdim. Nah, sini disebutkan orang-orang Kasdim, saudara-saudara. Kalau di dalam Kejadian 11 ayat 28 itu disebutkan Terah, ayah Abraham, itu tinggalnya di Ur Kasdim. Ya. Jadi Abraham itu keluar dari tempat tinggalnya yang lama. Allah memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan. Oke, kalau kita lihat bagaimana sih keadaan orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim itu terkenal dengan kecerdasannya. Mereka adalah orang-orang yang pandai berperang. Itu ada disebutkan di dalam Habakuk 1 ayat yang ke-6. Orang-orang Kasdim ini menguasai Babilonia. Nah, kita baca di ayat-ayat selanjutnya saudara-saudara. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan. Katakanlah Babel telah direbut. Dewa Bel ini adalah sesembahan orang Babel menjadi malu. Merodah telah terkejut. Berhala-berhalanya menjadi malu. Dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerang dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang. Semuanya lari lenyap. Dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini menyampaikan bahwa seolah-olah Babel itu sudah dikalahkan. Ini bukan seperti nubuatan, padahal kitab ini sedang menyampaikan nubuatan. Tapi ini seperti sudah terjadi, bukan sebuah nubuatan lagi gitu ya saudara-saudara. Dilanjutkan ke ayat yang keempat. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung kepada suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Ini berbicara mengenai tentang sebuah penglihatan, sebuah vision yang Tuhan taruh bagaimana suatu ketika nanti umat Tuhan bangsa Israel akan bertobat. Di suatu masa nanti mereka akan kembali kepada jalan Tuhan. Mereka akan mencari lagi Tuhannya dan mereka akan menemukan bahwa ada sebuah perjanjian kekal ketika mereka menemukan Tuhan. Nah, di dalam beberapa tafsiran yang saya baca saudara-saudara, ada yang menghubungkan dengan akan terjadinya apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Di ayat berikutnya kita baca di ayat yang ke-6. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang, kata Tuhan. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung.
Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Nah, yang dimaksud gembala-gembala di sini adalah raja-raja mereka. Gimana secara tidak langsung mereka itu sedang mendorong bangsa Israel ini untuk menjadi murtad, tidak digembalakan, tidak diarahkan sebagaimana mestinya. Di ayat yang ke-8 dan selanjutnya kita baca, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim. Keluarlah, kata Tuhan. Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, mereka ini yaitu orang-orang Israel diperintahkan untuk lari. Mereka harus lari meninggalkan Babel sebelum kota itu dikalahkan, sebelum kota itu dirampas. Dikatakan mereka akan mengepalai kawanannya. Maksudnya gimana? Mereka disuruh mengepalai orang-orang yang ada di sana untuk sama-sama berlari, mengungsi, supaya mereka bisa menyelamatkan diri. Di ayat yang ke-11, saudara-saudara, sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan-perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihatlah, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi. Sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah, panahlah kepadanya. Janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah. Tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai. Untuk mengalahkan pedang yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Ini menceritakan tentang pembalasan yang akan dilakukan kepada Babel. Karena apa? Yang dulunya mereka pernah lakukan kepada bangsa Israel. Dari ayat-ayat ini dikatakan bahwa bangsa Babel ini berdosa kepada Tuhan, kepada umat Tuhan. Di ayat selanjutnya yang ke-17, Israel seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya
Aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatinya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya. Aku, kata Tuhan, akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Wow. Orang-orang Israel ini saat itu digambarkan sebagai domba-domba yang sedang tercerai-berai, saudara-saudara. Dan keadaan mereka menakutkan. Mereka dihalau oleh singa. Binatang-binatang ternak, coba bayangkan saudara-saudara, domba itu adalah seekor binatang ternak yang sedang dihalau oleh binatang buas. Betapa menyeramkannya. Kalau ada yang bisa selamat, artinya mereka bisa lari dari terkaman-terkaman binatang-binatang buas. Mereka bisa berhasil menyelamatkan diri. Sementara singa-singa yang diumpamakan di ayat-ayat ini adalah raja-raja yang tadinya pernah mengepung dan menyerang mereka, menawan mereka. Dan dikatakan Tuhan akan menghukum raja-raja yang menyerang mereka, akan menghancurkan setiap bangsa-bangsa yang tadinya membuat mereka masuk di dalam masa kekelaman. Dikatakan di sini bahwa Tuhan akan kembali mengasihi bangsa Israel. Ada pengampunan yang Tuhan akan berikan. Ada belas kasihan yang akan Tuhan nyatakan melalui kehidupan mereka selanjutnya. Di mana mereka yang bertahan, mereka yang akhirnya bisa terlepas, mereka yang mendapat pengampunan dari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa ketika kita mungkin sama-sama ada di dalam sebuah kekelaman, sebuah penderitaan, ketika harusnya kita mati dimangsa oleh binatang-binatang buas. Tapi kita sengaja Tuhan taruh di tempat itu untuk kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, untuk kita bisa dimurnikan. Dan ketika kita bertahan sampai akhir, dikatakan pengampunan Tuhan itu ada ketika kita hanya berharap kepada Tuhan. Di ayat yang ke-21, saudara-saudara, kita lanjutkan. Majulah ke negeri Merataim. Majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti apa yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil ke seluruh bumi itu. Betapa Betel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu. Dan memang engkau terjebak, hai Babel. Dengan tidak mengetahuinya, engkau terdapat dan memang engkau tertangkap. Sebab engkau telah menantang Tuhan, katanya. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya, bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka. Di ayat yang ke-26, dengar pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita. Pembalasan kepada bait sucinya. Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah. Berkemahlah mengepungnya supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya
tepat seperti yang dilakukannya sendiri. Ini sebuah pembalasan ya saudara-saudara. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Tentara-tentara akan dikerahkan untuk menyerang Babel. Segala kehebatan yang dulu ada di bangsa Babel akan dihancurkan dan mereka akan jadi reruntuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-28 dikatakan bagaimana Tuhan akan membalas apa yang mereka lakukan terhadap bait suci. Dan kemudian di ayat yang ke-31 kita baca, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktunya sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada lagi yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api dan yang akan menghanguskan segala apa yang ada di sekitarnya. Si kurang ajar ini adalah bangsa Babel, saudara-saudara. Yang saat itu pada waktunya Tuhan akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Di ayat yang ke-33, beginilah firman Tuhan semesta alam, orang Israel tertindas bersama dengan orang-orang Yehuda. Semua orang-orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi Tuhan penebus mereka adalah Allah yang kuat. Tuhan semesta alam namanya, tentulah Ia akan memperjuangkan perkara-perkara mereka supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan yang akan menebus mereka adalah Tuhan Allah. Kuasanya dahsyat, saudara-saudara. Ini merupakan suatu jaminan yang kuat buat orang-orang Israel yang mungkin waktu itu sudah kehilangan pengharapan. Tapi mereka masih tetap bertahan. Mereka masih tetap berharap kepada nubuatan-nubuatan, janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan pada waktu itu. Dengan sekuat tenaga mereka mencari Tuhan. Dengan sepenuh hati mereka masih berharap bahwa mereka akan mengalami kelepasan. Dan di sini kita lihat sekuat apapun musuh yang menindas mereka, dikatakan tangan kuat Tuhan sanggup melepaskan mereka. Kita baca di ayat yang selanjutnya, saudara-saudara, 35. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim. Demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang ramal sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara, campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharaannya sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung, mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Saudara-saudara, kalau tadinya ya kita lihat bagaimana negeri Babel ini begitu kuat dan luar biasa. Tapi kita lihat saudara-saudara, bagaimana ketika Tuhan hendak menghancurkan mereka, pedang Tuhan menimpa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka. Pedang atau penghukuman Tuhan akan menimpa orang-orang Kasdim, orang-orang yang melawan Tuhan. Mau itu tukang ramal mereka, mau itu pahlawan mereka yang gagah perkasa, kendaraan-kendaraan yang mereka tumpangi, kuda-kuda mereka, bahkan harta mereka. Dan dikatakan akhir mereka juga akan dihancurkan. Mereka akan mengalami penghukuman yang datangnya daripada Tuhan. Nah, di ayat-ayat selanjutnya kita akan baca, saudara-saudara, sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung onta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak ditinggali lagi turun-temurun
habis, saudara-saudara. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah tidak akan ada lagi orang yang diam di sana dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal di dalamnya. Mereka akan benar-benar dihabiskan dan dihancurkan. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara. Suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka. Tangannya menjadi lemah, lesu. Kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku membuat mereka lari dan dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih. Sebab siapakah seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku, kata Tuhan? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Kalau tadinya saudara-saudara kita lihat, kita dengar bahwa Babel ini adalah sebuah negara yang kuat, yang menguasai segalanya, dan Babel ini merupakan bangsa yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dia menghancurkan Yerusalem, menghancurkan umat pilihan Tuhan. Sekarang ini dikatakan Babel akan mengalami hal yang sama. Akan ada musuh yang kuat dari utara yang Tuhan bawa untuk menyerang Babel. Apa yang kita dapat saudara-saudara dari ayat firman Tuhan dari Yeremia 50 ini? Bahwa segala kekuasaan di dunia ini sifatnya terbatas. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menyelamatkan umat pilihannya. Dan kedaulatan atas segala sesuatu ini ada di tangan Tuhan. Kalau Babel tadinya sebuah bangsa yang kuat, yang kokoh, yang memiliki segala sesuatu. Bahkan dia berkuasa atas umat pilihan Allah, yaitu bangsa Yehuda di Yerusalem pada waktu itu. Keadaan ini pun juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa memurnikan orang-orang pilihan Tuhan yang ada di dalam Yerusalem, di mana mereka setelah mereka mengalami hal itu, apakah mereka masih tetap mengandalkan Tuhan? Apakah di tengah kesesakan mereka masih berjalan mengikuti Tuhan? Apakah ketika mereka ada di dalam pembuangan, mereka masih berharap bahwa akan ada janji-janji Tuhan melalui nubuatan-nubuatan para nabi yang akan digenapi, yang akan menyelamatkan mereka. Dan melalui ini semua saudara-saudara, tanpa disadari, orang-orang pilihan Allah akan terbentuk dengan kuat di tengah penderitaan mereka dan melakukan sesuatu yang memulihkan keadaan mereka. Mereka mau berjalan di dalam jalan yang benar. Mereka mau mengkhususkan diri mereka untuk fokus kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Hal yang buruk itu pun bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Kita lihat tadi di ayat yang ke-20 saudara-saudara. Yeremia 50 ayat yang ke-20 dikatakan, pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatinya. Dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab, kata Tuhan, aku akan mengampuni orang-orang yang
kubiarkan tinggal hidup. Ini sebagai bukti saudara-saudara bahwa Allah lah yang memerintah seluruh dunia ini dan segala kerajaan maupun pemerintahan. Karena apa? Yang megah, yang gagah, yang kokoh, yang mungkin berdiri di hadapan Tuhan dan mulai mengutuki Tuhan, mulai berbalik dari Tuhan. Tapi percayalah saudara-saudara, segala sesuatu yang sifatnya daging, yang sifatnya ingin berpaling dari Tuhan, segala dosa, itu akan dihancurkan saudara-saudara. Sehebat apapun manusia, dengan segala sesuatu yang dimilikinya, kita tahu bahwa segala kedaulatan yang ada di bumi ini adalah miliknya Tuhan. Untuk itu, ketika kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, mari kita semakin berhati-hati dan semakin berjaga-jaga di dalam kita melangkah. Apapun yang hari-hari ini kita sedang alami, percaya suatu ketika nanti Tuhan akan meluruskan jalan kita, Tuhan akan menyampaikan kita kepada padang rumput yang hijau seperti yang Tuhan sampaikan pada orang-orang pilihannya di bangsa Israel. Demikian saudara-saudara hal yang bisa saya sampaikan dari kitab Yeremia 50. Kiranya kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, kalau hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba terbatas ya Bapa, tapi apa yang hamba lakukan ini, hamba hanya taat dan mau melakukan bagian hamba. Engkau yang bekerja ya Tuhan kepada siapapun hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka dikuatkan, kiranya mereka dipulihkan, kiranya mereka mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan dari kehidupan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, kedaulatan-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Engkau ya Tuhan yang akan menyampaikan kami kepada tujuan-tujuan yang Allah sudah nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin.